Transformasi. Mana ya? Ini dia. Kita review dari rangkumannya dulu nih. Sudah terlihat di layar kalian? Oke. Oh ya, sambil mengingatkan ya bagi yang belum selesai, dicek lagi deh di e-school-nya ya, nilai-nilainya sudah ada di e-school. Silahkan dilihat. Kalau misalnya kalian sudah memperbaiki tugas kalian di Schoology tugasnya, tapi saya belum ubah di e-school, silahkan kalian chat saya, diingatkan supaya saya segera mengubah. Jangan sampai saya lupa ya. Karena saya juga termasuk orang yang suka lupa. Jadi kalian harus mengingatkan. Supaya kalian nggak rugi ya. Nilainya jangan sampai merah. Oke. Transformasi kita ingat itu ada 4 macam ya. Yang pertama translasi, geser. Kemudian yang kedua refleksi, itu pencerminan. Kemudian yang ketiga rotasi. Rotasi itu diputar, kemudian dilatasi ya. Dilatasi itu diperbesar atau diperkecil. Nah, kalau misalnya translasi, kita lihat translasi. Kalau misalnya titik, kita langsung aja translasi kan geser ya. A itu adalah pergeseran X. Jadi X-nya ditambah A. Kalau A-nya minus, ya udah X-nya dikurang A gitu ya. Kemudian Y-nya, B itu untuk pergeseran Y, naik turun ya. Nah, ini Y-nya ditambah B. Itu kalau titik. Tapi kalau persamaan bayangan dari garis atau kurva, maka nanti kalian akan mencari X dan Y ini ya. A dan B-nya akan kalian pindah ruas ke pihaknya aksen. Jadi ingat, kalau mencari bayangan garis, kalian mencari X tanpa aksen sama Y tanpa aksen. Kalian mengubah itu berubah menjadi aksen. Berarti ini menjadi X aksen min A, Y aksen min B gitu ya. Itu translasi. Kemudian refleksi, ini ada yang banyak ya, ada yang tersulit itu kalau yang sembarang garis ya. Nanti kita akan review lagi sembarang garis supaya ingat lagi. Refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X kita ingat itu bentuknya datar ya, gambarnya itu datar. Kalau cermin kita datar, maka kemungkinan bayangan kita adalah kalau posisi kita ada di bawah sumbu X, berarti bayangan kita pasti ada di atasnya. Kalau kita ada di atas sumbu X, pasti bayangan kita ada di sini kan. Berarti pergeserannya, perubahannya adalah bergerak naik turun. Naik turun itu mengubah Y-nya. Nah, di sini maka Y-nya itu yang dikali minus min 1 gitu ya. Karena sumbu X. Tapi kalau nanti cerminnya adalah sumbu Y itu tegak, maka pergeseran objeknya itu kalau nggak ke kanan ya ke kiri gitu kan. Kanan kiri itu berarti mengubah X-nya. Nah, ini cara mengingat rumus-rumusnya adalah kita perhatikan nih bentuk garisnya seperti apa nih X ini Y. Nah, kemudian kalau kita mau membutuhkan matriksnya nih, kalau sumbu X nih, X-nya kan tetap berarti dia tetap 1. Y-nya yang minus 1. Nih, minus 1. Dikali min 1 ya. Kalau sumbu Y, tadi X-nya yang min 1. Nah, berarti ini min 1, yang di sini 1. Jadi yang depan ini posisi X ya, posisi X, yang di sini posisi Y. Nah, kemudian Y sama dengan X. Kalau cerminnya Y sama dengan X, artinya kalau tadinya titik ya, X, Y, dicerminkan terhadap Y sama dengan X, tuker aja nih. Jadi Y, X ya, dituker. Gitu. Jadi di sini jadi tukeran nih. Tadinya kan X-nya di sini nih, 1. Tapi karena tukeran tempat, berarti satunya jadi di posisi Y ya. Nah, ini Y-nya jadi posisi X nih. Jadi ditukar letaknya. Tadinya 1 di sini harusnya. Tukeran tempat sekarang di sini. Gitu. Kemudian refleksi terhadap Y sama dengan min X. Berarti ditukar dan dikali min 1 ya. Nih, perhatikan. Kalau tadinya X, Y, sekarang menjadi min Y, min X. Gitu. Berarti di sini juga jadi min 1 ya. Nah, ingat lagi ya. Halo. Saya hilang ya. Oke. Suara saya terdengar? Terdengar. Itu? Oke. Kita buka lagi ya. Tadi sampai
Refleksi terhadap Y sama dengan min X ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang refleksi terhadap garis X sama dengan K. Mohon maaf, Bu. Tadi baru sampai Y sama dengan X, Bu. Oh, oke. Dan habis itu kepotong. Nggak terdengar ya tadi ya. Oke. Y sama dengan X. Y sama dengan X itu berarti ditukar ya letaknya ya. Tadinya X, Y berarti sekarang menjadi Y, X. Berarti karena tukeran tempat kan tadinya X di posisi di sini ya. Di 1, letak 1, sekarang jadi di 1, 2 nih. Satunya ada di sini. Ditukar Y-nya juga letaknya di 2, 1 gitu. Kemudian kalau Y sama dengan min X, maka di Y-nya berubah jadi min X, X-nya jadi min Y ya. Jadi kalau tadi titiknya X, Y, sekarang jadi min Y, min X gitu. Jadi di sini ini min 1, yang di sini juga min 1. Gitu. Sekarang refleksi terhadap X sama dengan K. X sama dengan K atau H ya. Ini saya ganti H aja biar kalian nggak ketukar. Kalau K itu dilatasi ya. Nih saya pakai H aja nih. Ini H, oh ini nggak bisa nih. Ya udahlah, yang matriks nggak usah dilihat ya. Ini H, ini H. Bentar, saya coba ya. Ini equation lama nih. Nggak mau. Nggak bisa diedit. Kenapa? Beda bentuk. Oke, ya udah. Sekarang kalau kita refleksikan terhadap X sama dengan H. Nah, kita gambar dulu nih. X sama dengan H itu di mana? X sama dengan H itu di sini nih. Ini X sama dengan H itu sejajar sumbu Y. Nah, ini adalah X sama dengan H. Nah, kalau cermin kita adalah X sama dengan H, dia sejajar sama sumbu Y, tegak ya berarti ya. Berarti kemungkinan objeknya itu pindah ke kanan ke kiri. Nah, karena perpindahannya kanan kiri, berarti yang berubah adalah X-nya ya. Perhatikan nih. Di posisi X yang berubah. 2 kali cermin dikurangi X gitu ya. 2H min X. Y-nya tetap. Nah, kalau cerminnya adalah Y sama dengan H, Y sama dengan H, itu posisinya ada di sini nih. Y sama dengan H itu ada di sini. Nih, Y sama dengan H. Dia sejajar sumbu X, berarti kemungkinan objeknya itu berpindah ke atas atau ke bawah. Karena ke atas ke bawah, berarti yang berubah adalah Y-nya. Nah, ini perhatikan. Y-nya. Jadi kalau misalnya nanti, nah ini kita lanjutkan sekalian ke sini nih. Karena refleksi terhadap titik 0,0, sebuah titik ya, ini adalah gabungan yang ke-6 dan ke-7 ini. Nah, jadi 0,0 itu artinya dia direfleksi terhadap X sama dengan 0 gitu ya. X sama dengan 0, dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, ini artinya 0,0. Jadi, kalau tadinya X berarti ini kan cerminnya 0 ya. 2 kali 0 min X, jadinya min X. Kemudian 2 kali 0 min Y, jadinya min Y. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian dapat soal gini, misalnya titik A itu 5, min 2 misalnya. Min 2. Mau dicerminkan terhadap titik, nah ini misalnya cerminnya adalah titik min 2,3. Nah, berarti bayangan titik A di mana? Berapa koma berapa? Rainer, A aksennya berapa koma berapa nih? Berarti titiknya yang 2H itu kan Bu, berarti min 4 dikurang 5. Jadi min?
min sama min 9 ya. Ya, min 9, koma. Terus min 6 dikurang 6 ditambah 2 8 ya, Bu. 8. Iya, betul. Nah, begini ya. Bisa ya? Jadi kalian jangan bingung kalau direfleksi terhadap sebuah titik. Nah, ini dulu waktu di ulangan kan ada ya, soal seperti ini ya. Jangan bingung lagi nanti kalau ketemu soal kayak gini. Jadi, ini dijabarkan nih. Jadi titik A itu pertama direfleksi terhadap X sama dengan min 2. Nah, min 2 pertama. Kemudian dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan 3. Gitu ya. Y sama dengan 3. Jadi titiknya itu kita ambil satu persatu. Nah, ini jadi H, yang ini jadi H. Jadi 2 kali min 2 dikurangi 5, min 9. 2 kali 3, min 2. Min 2. Jadi 6 ditambah 2, 8. Paham ya? Oke? Ya. Bu, Ya Bu. apa? Boleh itu. Yang kan ini kan di apa? Yang X sama dengan min 2 terus Y sama dengan 3. Itu kan berarti langsung dalam satu langkah gitu atau kayak min 2 dulu? Satu langkah aja sekalian. Sekali jalan aja. Oh ya, gitu sama aja. Ya. Sama aja Oh, karena iya. karena nggak beruntun di tempat yang sama. Dia di posisi yang berbeda ya, Tito ya. Maka kita kerjakan sekaligus. Oke. Irit waktu ya. Jadi nanti kalaupun misalnya di uraian, saya tetap bolehkan, nggak masalah. Ini jadi H, yang ini jadi H. Oke, kita lanjutkan yang sembarang garis ya sekarang ya. Nah, yang tersulit nih. Refleksi terhadap sembarang garis. Nah, ini dia nomor 9. Masternya di refleksi nih. Refleksi terhadap sembarang garis. Nah, kalian nanti juga harus tahu cirinya sembarang garis itu apa. Nah, ciri cermin sembarang garis. Ciri sembarang garis. Nah, cirinya adalah yang pertama adalah ada nilai C. Nah, yang pertama ada C-nya ya. Nih N ini adalah konstantanya, C adalah konstanta. Kemudian yang kedua atau ini saya atau apa ya? Gradiennya bukan 1 atau min 1. Saya pakai garis miring aja. Nah, jadi kalau gradiennya bukan 1 atau min 1 itu udah otomatis dia sembarang garis gitu ya. Contohnya nih, kalau saya bikin cerminnya adalah Y sama dengan, saya langsung bikin contoh soal aja deh, sebentar. Ini undo. Tentukan bayangan titik dulu ya, nanti garis. 2, min 1 yang dicerminkan garis Y sama dengan X min 1. Nah, perhatikan. Sepertinya persamaan cerminnya itu sederhana. Tetapi perhatikan, ada C-nya. Berarti dia pasti sembarang garis ya. Walaupun gradiennya 1 ya. Oke? Karena ada C-nya, pasti dia sembarang garis. Nah, langkah pertama itu adalah kita menentukan sebuah titik yang dilalui oleh cermin. Gitu ya. Jadi kita mencari A, B yang ada di cermin. Ini yang ada di cermin. Nah, berarti titiknya berapa koma berapa? Karel. Mau ambil titik berapa koma berapa? 0,1
-1 aja, Bu. Ya. Jadi supaya lebih mudah nih A, B-nya kita ambil 0,C aja ya. Nah, 0,C supaya lebih mudah. Nah, nggak usah harus substitusi gitu ya. Pokoknya X-nya dinolkan, A-nya dinolkan, kemudian pasangannya adalah C-nya aja. Di garis ini berapa C-nya. Gitu. 0,-1 itu jadi A dan B-nya. Kemudian langkah berikutnya adalah tan. Tan alfa. Nah, tan alfa itu adalah gradien ya. Pokoknya tan itu selalu gradien karena tan itu adalah depan per samping ya. Depan per samping. Nah, sekarang gradien cerminnya berapa, Karel? 1, Bu. 1. Iya, Bu, 1 betul. Y aksen ya. Supaya nyambung sama turunan nih. Y aksennya cermin itu adalah gradien. Nah, 1 ya. Nah, kalau tan berapa yang ketemunya 1? Ada nggak? Istimewa nggak dia? Iya, Bu, 45, Bu. Nah, berarti alfanya kita dapat 45 nih. Alfanya 45. Kalau sudah dapat alfanya, berarti kita nggak butuh menggambar segitiga ya. Biasanya kan kita membutuhkan segitiga siku-siku tuh, ya kan? Kita butuhkan segitiga siku-siku kalau gradiennya tidak istimewa ya. Misalnya ketemu gradiennya 2 atau gradiennya 3 gitu, maka kita harus membuat segitiga siku-sikunya. Kemudian kita mencari rumus sudut ganda cos sama rumus sudut ganda sin ya. Itu. Tapi kalau istimewa ya udah kita langsung dapat nih. Kalau alfanya 45 berarti 2 alfanya adalah berapa itu? 90. 90. Ya sudah, kalau sudah ketemu 2 alfanya, kita tinggal masukkan ke sini nih. Nah, X aksen min A, A-nya 0, ya kan? Kemudian Y aksen min B. B-nya kan min 1, jadi di sini plus 1 ya. Nah, tutup kurung. Kemudian 2 alfanya tadi 90, berarti cos 90 berapa itu? 0 ya, Bu. 0 ya, berarti sinnya 1 ya. Di sini 1, di sini 0. Nah, ini perhatikan, kalau refleksi terhadap sembarang garis, itu minusnya ada di sini ya. Nih, ada di cos nih, posisi 22. Tapi kalau rotasi, ada di sin, posisi 1, 2 ya. Ini adalah 1, 2 nih. Baris pertama, kolom kedua. Kalau ini 22. 22 itu berarti baris kedua, kolom kedua. Gitu. Jangan ketukar ya, minnya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Karena titiknya tadi 2,-1, itu kita gantikan jadi X-nya dan Y-nya nih. 2 min 0, kemudian min 1 plus 1. Nah, ya udah, kemudian kita kali ya, baris kolom, baskom. Baris kali kolom. Yang ini 2, yang ini 0 ya. Nah, ya udah perkaliannya kita dapat 0 kali 2, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 2, 2. 0 kali 0, 2. Nah, ini belum selesai loh ya, karena di sini masih ada plus 1-nya nih. Berarti kita dapat X aksen, Y aksen, itu sama dengan, atau gini aja nih. Kita ambil aja satu persatu ya, biar lebih mudah nih. Jadi kita dapat X aksennya, X aksen min 0, nggak usah, ini sama dengan 0 nih dapat. Kemudian Y aksennya kan Y aksen plus 1 tuh, ya kan? Sama dengan 2 nih. Nah, satunya pindah ruas, jadi Y aksennya ketemu 2 min 1 ya. 1. Ya udah, berarti A aksennya adalah 0,1 ya. Apakah ingat lagi? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi tentang sembarang garis. Oke, ingat lagi ya. Bu, mau nanya, Bu. Boleh, Pandra. Itu yang baskom kenapa jadi 02, Bu? Saya lupa.
Ini. Sebentar. Kan kepala dikali kepala nih. Ini yang ini sudah berubah menjadi 2, 0. Karena 2 dikurangi 0 ya. Kemudian min 1 plus 1, 0 ya. Nah, 0 dikali 2, 0 dong. 1 dikali 0, jadi kepala dikali kepala, ekornya dikali ekor, gitu ya. Oke? Oke, jadi 0 ditambah 0 ya udah 0. Kemudian yang ini, baris kedua sekarang. 1 dikali 2, 2 ditambah 0 kali 0, ya udah 2 aja. Itu udah. Ingat ya? Kasih, Bu. Ingat, Oke. Bu. Nah, kita lanjutkan rotasi ya. Oke, ini saya hapus. Kita pindah ke rotasi sekarang. Rotasi itu ada 2 ya. Dilatasi juga ada 2 nih. Rotasi itu perhatikan pusatnya. Nah, pusatnya itu di 0,0 atau di A, B. Nah, ini ngaruhnya di mana? Kalau 0,0 berarti X aksen min 0, Y aksen min 0. X min 0, Y min 0. Jadi nggak usah ditulis ya. Nah, kalau di sini dikurangi pusat nih. Gitu. Bedanya di sini. Kemudian matriksnya itu selalu sama nih. Mau yang di 0,0 atau di A, B ya, selalu cos, min, sin cos. Gitu. Kemudian dilatasi. Dilatasi itu adalah fokus kita di pusatnya juga sama di faktor skalanya. Nah, kalau faktor skalanya itu pakai matriks atau ini nggak usah aja, ini langsung aja ditulis K ya. Jadi K kali X, KX, K kali Y, KY. Nah, ini juga bisa ditulis, ini langsung aja K. Jadi persamaannya adalah X aksen min A, Y aksen min B, sama dengan K dikali X min A, Y min B. Gitu ya. Itu lebih cepat. Kemudian transformasi matriks. Ya, apa? Udah jam 12, udah Oke. Udah lewat ya. Oke, yang mimpin eksamen, kok eksamen? Doa Angelus ya? Ya, Bu. Satu surga. Oke, yang mimpin doa tadi sampai transformasi matriks. Transformasi matriks. Nah, kalau transformasi matriks itu yang perlu kalian ingat adalah bentuk ini nih, bentuk dasarnya. X aksen Y aksen sama dengan ini matriks transformasinya kemudian dikali XY. Kalau kalian mau cari bayangan titik yang ditransformasi matriks berarti X dan Y ini yang langsung disubstitusi ya. Kemudian langsung dikali sama matriksnya. Tapi kalau kalian mencari bayangan persamaan garis, maka kalian harus menemukan X dan Y ini. Bu, kalau misalnya saya lupa inverse, gimana caranya? Ini langsung dikali aja, kemudian dieliminasi ya. Ingat ya? Nanti kita ke soal biar lebih ingat ya. Oke. Jadi kalau kalian mau tanpa mengingat namanya apa? Inverse matrix, seperdet kali adjoint itu ya. Bu lupa, benar-benar Bu lupa. Ya udah ini dikali aja kemudian dieliminasi aja. Sama, hasilnya juga akan sama. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu rumusnya. Ini dia. Luas bangun ya. Nah, transformasi itu akan mempengaruhi luas bayangan jika ditransformasikan dengan matriks atau didilatasi. Yang lainnya enggak berubah. Pergeseran translasi enggak mengubah wujud ya, hanya mengubah posisi. Kemudian refleksi hanya bercermin aja, posisinya tetap sama, gedenya, ukurannya tetap sama. Jadi yang berubah adalah transformasi matriks sama dilatasi. Nah, cara menghitungnya gimana? Kita hitung aja luas mula-mula. Kalau ditransformasi terhadap sebuah matriks, kita hitung aja determinan matriksnya. Kemudian dimutlakin ya. Selalu positif ya, karena luas. Luas itu tidak mungkin negatif. Kemudian kalau dilatasi pusatnya apakah ngaruh? Enggak. Kalau ke luas bayangan ya, ngaruhnya hanya di K-nya. Nah, hitung aja luas bangun mula-mula dikali K kuadrat gitu ya. Karena pusat dilatasi itu hanya mengubah posisi ya, menggeser posisi. Posisi itu tidak akan mengubah ukuran gitu ya. Nah, sekarang kita ingat lagi menghitung luas bangun sembarang ya. Itu catatannya ada di mana ya? Sebentar. Saya cari dulu.
Menghitung luas bangun. Ini dia. Nah, ini dia. Menghitung luas suatu bangun sembarang. Nah, kalau dia segitiga, sebentar, ini kok ABC ya? Sebentar, ini saya ganti dulu deh. Ini titiknya, nah, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, kita menghitung luas segitiga sembarang ya. Kita nggak tahu nih wujudnya itu segitiga siku-siku kah? Kalau siku-siku kita bisa pakai setengah alas kali tinggi ya. Tapi kan kita nggak tahu. Yang diketahui hanya koordinat titiknya. Ya udah kita urutkan aja nih. Jangan lupa ada setengahnya ya. Luas segi sembarang. Setengah determinan titik ya. Setengah dikali ini determinan titik. Determinan titik. Determinan titik itu jangan lupa di harga mutlak ya, karena luas itu selalu positif. Nah, di sini titik A kita masukkan di sini A, B, titik B, C, D, titik E, E, F. Kemudian ulang lagi titik A-nya ya di sini dua. Kemudian kita hitung diagonal utama nih. A dikali D harganya positif nih, AD positif ya. Kemudian C kali F harganya juga positif karena dia diagonal utama ya. E sama B juga positif. Kemudian ini diagonal samping nih, B kali C, harganya minus nih, B kali C. Kemudian D sama E, harganya juga minus. F kali A, nih minus. Dimutlakan, dihitung dulu, baru dibagi 2 ya. Kalau segi 4 gimana? Sama aja, cuman dia determinannya lebih panjang ya, karena titiknya ada banyak. Tetapi yang kita tuliskan di belakang ini selalu satu titik yang di depan sendiri ya. Bukan 2, bukan 3, pokoknya selalu 1 gitu. Karena dia cuman bukan ruang ya, tapi dia hanya bangun datar. Oke. Nah, sekarang kita langsung coba soalnya. Nah, kita lihat ke soal. Nah, ini dia. Soalnya ada di sini di bawah. Nah, ini dia. Kita ke soal nomor 1 dulu. Nomor 1. Nah, titik A, ini masih titik, masih muda ya. Dirotasi, bayangannya sudah ada nih. Yang diminta adalah nilai A dan B. Nah, bikin persamaannya dulu ya. Buat persamaannya dulu. Persamaannya rotasi apa? Karena pusatnya di A, B, berarti di sini X aksen min A, gitu ya. Y aksen min B, kemudian sama dengan rotasinya berarti cos alfa ya, cos alfa, kemudian min ya. Nah, minnya ada di sini kalau rotasi. Beda sama pencerminan sembarang garis ya, sin alfa. Di sini sin alfa. Pokoknya sinnya nilang ya, diagonal ya. Cosnya juga diagonal. Cos alfa. Kemudian di sini dikali sama X min A, karena ada pusatnya. Di sini Y min B. Min B. Udah, nah ini persamaannya. Jadi kunci pertama kita mengerjakan soal adalah bikin persamaan utamanya dulu apa. Kemudian baru substitusi. Nah, min 3, min 5 ini jadi nilai apanya nih, Sade? Min 3 sama min 5 ini jadi nilai apanya nih di persamaan ini? Jadi X-nya ya, Bu? Ya, X dan Y ya. Nah, berarti X aksen, Y aksen yang mana? Yang 10 dan min Ya, 4. ini X aksen, Y aksen. Oke, ini alfanya berarti ya. Ya udah, tinggal masukkan ke sana nanti A dan B-nya ketemu. Silakan semua mencoba ya, supaya ingat lagi transformasi. Semua mencoba. Nanti saya minta ada salah satu dari kalian untuk annotate di sini ya, mencoba menyelesaikan di sini.
Ada yang mau langsung coba? Adre mau coba? Ya, Audrey bikin annotate di sini, Dre. Bentar, Bu. Yang nomor 2 kan ya, Bu? Yang nomor 1 nih, kamu langsung isikan Ya. di bawahnya nih. Di sini aja, X, Bu. X aksen? No. X aksen berapa, Adre? Oh, iya, Bu. Bentar. Nah, jangan kebalik. Kalau kebalik nanti keliru. Aksen itu bayangan ya. Iya, Bu. Ya. Hanya belum ada, jadi masih ada A. Masih min A. Adre. Ya. Cos 90-nya, ini 90 ya, pi per 2 ya. Langsung, cos 90 berapa, Andre? Pi per 2 kan 90, alfanya ya. Nah, oke, benar. Terus, sinnya? Ya. Kenapa ada minnya? Oh, salah. Kamu latas sama atasnya? Ya, atas kan min satunya kan nempel di 1. Ya. Tutup, kurung. Ya. X-nya diganti? Ya. Min A tetap ya. Y-nya. Ya. Ya, terus kamu kali ini. Baris kali kolom gitu, ya. Ya, Bu. Coba. 10 min A, min 4 min B tetap. Ya, sama dengan 0 dikali min 3 min A. Ditambah min 1 dikali min 5 min B. Jadinya apa? Jadinya 0 tambah 5 min B. Ya, tulis aja 5 plus B dong. Oh iya. Ya. Terus yang bawah? Min 3. Ya, min 3 min A. Benar. Ya udah dari situ dapat 2 persamaan, terus eliminasi ya, Audrey. Iya, Bu. 10 min A sama dengan 5
5 plus B, ya. Ya. Jadi disederhanakan dulu, Adri, sebelum ngambil persamaan yang kedua. Dipindah ke satu sisi semua. Berarti 5 5 sama dengan A min B. A plus B dong. Sama dengan A Sama plus dengan, B. disama dengankan aja. Ya, persamaan kedua. Berarti jadinya Ini 1, ya, saya kasih lambang. Terus yang kedua, kalau langsung dirapiin, biar langsung dieliminasi di sini. Biar nggak usah terlalu banyak coretan. Sama dengan Oke. Udah tinggal eliminasi. Persamaan yang kedua. Ya, jadi A sama dengan Oke. Nah, B-nya substitusi ke salah satu ya. Ini ke sini. Ke mana nih? Ke atas atau yang ke bawah? Sama aja. B sama dengan ya. Oke, berarti yang A ya, Adri ya? Ya, Bu. Oke. Nah, ingat lagi ya, yang lainnya apakah ada pertanyaan nomor 1? Bisa ya? Oke, intinya adalah di sini nih. Persamaan awal yang kalian buat itu jangan sampai keliru. Kalau keliru, hitungan berikutnya sia-sia, ya kan? Oke, sekarang nomor 2. Bayangan segitiga ABC dengan titik sudut ABC-nya ada nih, direfleksi terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan rotasi. Oke. Coba mau dikomposisi atau satu persatu boleh ya, sama aja ya. Kalau sumbu Y mah satu-satu aja, nggak usah dikomposisi. Kalau dikomposisi harus mengingat matriksnya, kelamaan ya. Nah, silahkan dicoba dikerjakan, nanti jawabannya yang mana? Hana. Oh, Hana ada. Yang keluar dari Zoom siapa ya? KW? Oh, KW ada. Trisha ada. Febri? Feb? Ya, Bu. Oh, ada. Siapa yang keluar dari Zoom? Enggak ada, Bu. Mas kok 3 menit? Oh, udah. Oke. Udah masuk lagi. Oke. Refleksi terhadap sumbu Y dulu nih. Aturannya apa? Yuk diingat lagi. Siapa yang berubah? Kalau refleksi terhadap sumbu Y, yang berubah X-nya atau Y-nya? X-nya apa Y-nya? Gitu. X-nya, Bu. X-nya, betul. Karena sumbu Y itu tegak ya. Kalau tegak itu objeknya berarti pindahnya itu kanan kiri. Nah, ini patokan kita supaya nggak kebalik ya. Oke. Nathan, ayo Nathan, kamu bikin annotate di sini, Nathan.
titik A, titik B, titik C direfleksi terhadap sumbu Y dulu, Nathan. Jadi A aksennya sama dengan berapa koma berapa? Anotate gimana, Bu? Di sini. Nih A aksen sama dengan berapa koma berapa? Ke sana ya. Ini jadi min X kan, Bu? Jadinya kalau tadinya 2,1 jadinya ya. Ya, terus B aksen. C aksen. Ya, sekarang rotasi. Nah, rotasi itu persamaannya adalah yang ini ya, kayak gini ya. Nih, tapi pusatnya di 0,0. Jadi langsung X aksen. Tapi double aksen ya. X double aksen nih karena udah 2 kali transformasi ya. X double aksen, Y double aksen. Nah, kemudian di sini. Dah, yuk. Nathan, kamu lanjutin. Nah, ini titiknya langsung ditulis di sini ya. Ini A aksen langsung ditulis di sini nih. B aksen langsung ditulis di sebelahnya. Langsung aja, berapa? Cos 90, Nathan. Ya. Ini A aksennya kamu masukkan di sini, Nathan. Ya. Nah, terus kemudian kamu dikali Nathan. Baris kali kolom. Nah, satu per satu nih. Nah. Langsung dikali, Nathan. Oh, ini apa nih? Nathan, ini tulisan apa? Oh, itu cuma panah, Bu. Hah? Itu cuma panah. Oh, alah. Ngapain? Ini nggak usah. Coba dihapus. Ini kamu tulis aksennya. Tuh, X aksen, Y aksen. Gitu. Nah, sama dengan. Langsung aja. Nih, 0 kali min 2 ditambah min 1 kali. Nih, langsung aja, Nathan. Kan nanti jawaban yang depan ini jadi A double aksen nih. Double aksen di sini. Kemudian nanti yang matriks kedua nih, kolom kedua ini B double aksen. Kemudian yang berikutnya adalah C double aksen. Gitu. Komen 2 sebentar. Ini. Nathan. Ya, Bu. Ini loh. 0 dikali min 2, 0. Min 1 dikali 1. Min 1 benar. Oh iya, min 2. Saya yang siwer. Oke, yuk lanjutin. Saya yang siwer. Nathan, lanjutin. Ya. Ya, oke. Nah, ini jawabannya. Berarti yang mana? Yang? Yang ya, Nathan ya? Oh, iya, Bu. Iya. Oke. Nah, ini perhatikan kalau kalian nggak teliti, ini bisa milih yang B juga ya. Ini nggak ada minnya nih, salah. Kemudian kalau yang D nih, nggak ada minnya nih. Teliti ya, hati-hati, karena nyaris sama. Oke, jelas ya? Yang nomor 2 ya. Nah, kita cari yang sembarang garis deh, biar ingat lagi. Ini saya hapus ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3.
Nomor 3. Titik A, 4,-2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7 dilanjutkan terhadap Y sama dengan min X plus 4. Nah, ini saya mau tanya sama Russell. Ini Y sama dengan min X plus 4 itu termasuk sembarang garis atau bukan? Ini sembarang garis bukan? Oh, alah. Asal di toilet. Oke. Jonathan. Jo. Y sama Ya, Bu. dengan min X plus 4 itu sembarang garis atau bukan? Iya, Ya, ini sembarang garis. Kenapa? karena itu plus 4 PC-nya. Ya, ada C-nya. Ada C-nya 4. Nah, berarti Iya. ini yang harus memakai 2 alfa ya. Harus cari 2 alfa nih. Gitu. Nah, Jonathan, kita cerminkan terhadap X sama dengan 7 dulu. Maka A aksennya apa? A 10. aksennya. Nah, kamu bikin annotate di sini nih. Bikin annotate. Kegedean. Kegedean. PC-nya gimana sih? Di situ kan Kecil. ada ininya. Oh, ini. Ya. Kemudian yang sembarang garis nih, pertama kamu harus cari apa nih? Kamu annotate di sini nih. Pertama harus cari apa? Kalau sembarang garis? Gradiennya. Tanah dulu. Kok tanya? A, B dulu dong. Nanti ketinggalan. Iya, maaf. Iya, betul. A, B dulu. Tidak berarti 0,4 aja. A, B 0,4 ya. Terus baru tan. Tan alfa sama dengan? Alfa. Bentar. Y aksennya. Kalau bingung, Y aksen. Iya. Min 1 berarti. Ya, min 1 itu istimewa enggak untuk tan? Iya, kayaknya. Ya, berarti alfanya berapa? 222 ya? Hah? Kuadran 2 ya, maaf. Kalau min 1 itu artinya di kuadran berapa? Kuadran 2 ya? Nah, ini KW2 nih. Kuadran 2. Iya, kuadran 2. Kalau kuadran 2 berarti alfanya berapa? 135. Ya udah tulis. Alfanya sama dengan ya. Kemudian kamu cari 2 alfa. Nah, berarti 2 alfanya adalah sama dengan ya udah terus kamu masukkan ke matriksnya, persamaannya. Berarti X aksen min betul. Tapi ini double aksen ya. Double aksen karena udah 2 kali. Kemudian berarti cos 200 sinnya ini positif ya. Letak dua-dua yang minus. Ini sin 2 juga. Cosnya minus. Terus ini X aksen min A. Ya, udah tinggal masukkan angkanya. Itu ini AB-nya yang dari tadi kan? AB-nya yang di sini nih, ini A dan B-nya. Oke. Ini 0. Ini situ. Cos 210 berapa? 1 0 min 1 0. Berarti 0 min 1. 1 0. Ya.
X aksennya diganti berapa? Ya, 10. Ya, betul. Ya, langsung aja. Berarti min 2 min 4. Ya, terus dikali baris kali kolom. Ya, benar. Ini min 6 ya. Iya, itu min 6. Berarti ini 6 atasnya. Terus bawahnya min 10. Ya. Terus jadinya? Berarti X aksennya min X aksennya 6, Y aksen double aksennya min 6. Oke, jadi jawabannya ya? Berarti jawabannya A double aksen 6, min 6. Iya, betul. Yang E ya. Oke. Apakah ada yang mau bertanya? Nomor 3, silakan. Jelas ya? Pokoknya identifikasi cermin. Cerminnya itu sembarang garis bukan, karena caranya pasti beda gitu ya. Kalau sembarang garis berarti kalian harus menentukan A, B, titik yang dilalui oleh cermin ya. X-nya dinolin aja, A-nya dinolin. Kemudian B-nya adalah nilai C-nya. Kemudian habis itu tan. Tan itu adalah Y aksen ya. Y aksennya. Kalau misalnya nanti ketemunya 2, ya kalian harus gambar segitiga ya. Kalau misalnya nanti dapat persamaannya adalah cerminnya adalah Y sama dengan 2X. Nah, ini juga sembarang garis ya. Ini juga sembarang garis. Kenapa? M-nya bukan 1 atau min 1. Berarti kita memakai A, B-nya adalah 0,0 ya. Karena kalau X-nya diganti 0, Y-nya ya 0 gitu ya. 0,0. Kemudian tan-nya. Nah, kalau tan alfa, Y aksen ya, M-nya gradiennya itu adalah 2. 2 itu bukan istimewa, berarti kita harus menggambar segitiga siku-sikunya nih. Tan alfa. Nah, berarti ini 2/1 nih. Nah, di sini adalah akar 5 ya. Akar 5. Ya udah, berarti cari sin alfa, cos alfa, kemudian sin 2 alfa, cos 2 alfa pakai rumus sudut ganda gitu ya. Gitu. Diingat lagi, contoh di modul ada, tinggal dibaca-baca lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, matriks yang bersesuaian, berarti ini maksudnya matriks tunggal ya. Karena 2 kali transformasi nih. Pertama terhadap, ini sembarang garis, bukan ini, Sade. Y sama dengan akar 3X itu sembarang garis, bukan? Berarti kalau nggak ada konstantanya, dia itunya ya, Bu, gradiennya ya? Lihat gradiennya. 1 atau min 1 bukan? Bukan. Bukan, berarti dia sembarang garis. Ini juga termasuk sembarang garis. Oke? Nah, berarti tadi harus mencari matriksnya yang kayak gini nih bentuknya. Ini matriks yang pertama dari sini, transformasi yang pertama. Transformasi kedua dari refleksi sumbu Y, ini yang kedua. Kalau kita membuat komposisinya, berarti 2 dikomposisikan dengan 1. Harus dibalik ya, menuliskan komposisinya, matriks tunggalnya. Oke, silakan dicoba lagi. Matriks sumbu Y, itu diingat lagi ya, di rangkuman ada. Jawabannya yang mana jadinya? Ini coretannya saya hapus ya. Saya bersihkan dulu. Sekarang kita pindah ke nomor 4. Yang ini dulu nih. Y sama dengan akar 3X. Nah, berarti kita langsung matriksnya ya. Berarti kita butuh tan-nya aja nih. Tan alfa itu adalah akar 3 ya. Akar 3 nih. Akar 3 istimewa bukan di tan? Sade. Iya, Bu. Ya, berarti alfanya berapa nih? Tan berapa nih ketemu akar 3? Sudutnya berapa? 60. 60, oke. 60
berarti kita bisa mencari yang 2 alfa ya. 2 alfanya adalah 120. 120. Oke, ya udah. Berarti kita tinggal menuliskan. Nah, ini yang matriksnya refleksi terhadap sumbu Y apa? Nah, yang ini ya, kita masukkan di sini. Itu adalah cos 120 ya. Cos 120 berapa Sade? Cos 120 Min apa plus? min. Min, karena 120 kuadran 2, cos negatif ya. Nah, Iya. sekarang kita menghitung cos 60 ya. 180 dikurangi 120 itu adalah 180 kurangi 60 kan? Iya, Bu. Cos 60 berapa? Setengah. Nah, setengah berarti di sini. Kemudian di sini sin 2 alfa ya, sin 120 berapa? Pasti yang setengah akar 3 ya. Ya kan? Iya. Karena kebalikan setengah adalah setengah akar 3. Nah, yang di sini setengah akar 3 juga nih. Kemudian di sini setengah. Nah, yang matriksnya refleksi terhadap sumbu Y apa Sade? Min 1, 0, 0, min 1. 0, 0, 1 ya. Nah, Iya. oke. Ya udah, ini tinggal dikali, ketemu deh matriks tunggalnya. Coba dikali. Hasilnya yang mana? Min 1 kali min setengah, setengah 0. Ini nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin kan setengah. Oh ini, ya udah ini. Gitu caranya. Oke. Kalau pilihan ganda sih sebenarnya lebih cepat menghitungnya karena kalian menghitung baru satu tempat aja sudah dapat nih, bisa jadi ya. Oke, sekarang nomor 5 nih, bayangan garis ya. Bayangan garis. Bu. Ya apa? Tadi Apa? yang min 1001 tuh dari mana ya, Bu? Ini refleksi terhadap sumbu Y. Jadi kan gini. X aksen, Y aksen. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, nah ini matriksnya apa ya? Cara mengingatnya gini. Kan ini di sini XY nih. Sebentar. Ini salah. Supaya di sini menjadikan refleksi terhadap sumbu Y, itu kan sumbu Y kan begini nih. Berarti objeknya kan pindahnya ke sini ya. Kanan kiri itu mengubah X. Berarti X-nya di sini harus jadi min X nih. Nah, sekarang ini dikali. Nanti matriks yang di sini dikali. Yang atas nanti ketemu min X. Berarti di sini min 1 nih. 0. Karena ini kan min 1 kali X, 0 dikali Y gitu ya. Jadinya min X tuh. Kemudian yang ini supaya ketemunya ketemunya plus Y aksen ya. Oh ya udah ini 0 karena dia mintanya Y ya. Karena 0 ini akan dikali X. Kemudian di sini 1 gitu. Gitu, Edwina? Oke, ngerti, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Kita ke nomor 5 ya sekarang ya. Bayangan dari garis oleh pencerminan Y sama dengan. Nah, gini. Kalau terhadap Y sama dengan X kan tinggal ditukar ya. Jadinya adalah 3 Y aksen ya. Tukar aja. Nggak usah dikomposisi ya. Kelamaan kalau komposisi. Nah, ini kecuali kalau ditanya ya komposisinya, baru harus dikomposisi. Nah, begini, ini refleksi yang pertama. Dilanjutkan rotasi, pusatnya di 0,0 aman nih. Berarti persamaannya adalah di sini X double aksen ya, karena udah 2 kali nih. Y double aksen. Kemudian sama dengan, nah di sini matriks rotasi berarti 90 lagi nih. Tapi nanti perhatikan ya, kalau misalnya di soal ada kelanjutannya, ini searah jarum jam misalnya ya, ada kata-kata searah jarum jam. Hana ternyata. Searah
Kalau searah jarum jam itu min apa plus? Kalau rotasinya itu 90 derajat searah jarum jam misalnya. Nah, ini berarti 90-nya min atau 90-nya plus? Searah jarum jam. Apa ya? Kan ini, kuadran itu kan seperti ini ya. Ini pasti selalu mulai dari X plus kan, sudut. Kalau dia searah jarum jam, arahnya ke bawah. Ke bawah itu artinya ke kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Kuadran 4 itu minus jadinya. Karena di sini X-nya jadi minus ya. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, itu justru yang plus. Gitu. Jadi ini minus. Jangan lupa nanti kalau misalnya di soal ada embel-embel searah jarum jam atau berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Nah, kalau berlawanan itu plus. Justru plus ya. Ya apa? Itu maksudnya dapat bahwa bisa menyimpulkan bahwa itu searah jarum jam rotasi 90 derajat terhadap O itu ya, Bu? Enggak. Ini nomor 5. Enggak, nanti ini seandainya. Ini bukan nomor 5. Seandainya. Seandainya nanti setelah 90 derajat ini, koma, ada tulisan penjelasan berikutnya searah jarum jam. Gitu. Berarti ini jangan 90, tapi kamu ambil min 90. Gitu ya. Kayak waktu di ulangan, waktu itu kan ya, ada keterangan searah jarum jam, itu jangan kejebak kata-kata searah jarum jam, berlawanan jarum jam ya. Oke. Kalau misalnya tidak ada keterangan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, berarti aman. Kita pakai plusnya. Oke? Oke. Ini antisipasi aja kalau misalnya nanti kalian ketemu soal yang searah jarum jam, itu berarti harus min atau harus plus. Diingat lagi ini bentuk ini. Perputaran sudut ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang ini tadi. Berarti di sini cos 90 ya. Cos 90 itu 0. Kemudian ini min sin, berarti 1, min 1 ya. Nah, kemudian di sini adalah X aksen. Y aksen. Nah, perhatikan nih, Dra. Tadi yang saya bilang, kalau kalian mencari bayangan garis, kalian harus mencari ini, Y aksen, X aksen 1 ini. Jangan pernah kalian substitusi yang X double aksen ini ya. Karena kan di sini double aksen nih. Kalau kalian kali nih baris kali kolom, kalian ketemunya adalah sama dengan nih. Ini adalah 0 kali ini 0. Ini min Y aksen ya. Min Y aksen. Ini X aksen. Nah, perhatikan. Kalau kalian salah substitusi, ya hasilnya jadi keliru. Ini kan kalian baru dapat X double aksen. Padahal di persamaan kita yang di sini adalah aksennya cuma 1 ya. Nah, ini adalah min Y aksen. Maka ini harus diubah dulu jadi Y aksen. Minnya dipindah ruas ya. Ini menjadi min X double aksen. Nah, inilah yang akan kita substitusi. Jangan buru-buru substitusi ya. Cek dulu bentuknya aksennya berapa. Supaya nggak keliru. Yang ini X aksen sudah positif, koefisiennya 1, ya udah berarti ini langsung substitusi. Yang kita substitusikan itu yang ini. Y aksen 1 itu diubah menjadi min X double aksen. Sama X aksen 1 itu berubah menjadi Y double aksen. Ini substitusinya ke sini. Nah, ke sana. Itu ya. Ingat ya. Jangan substitusi X double aksen sama Y double aksen langsung. Karena di sini adalah aksennya 1. Oke. Nah, ya udah, jadi hasilnya adalah masuk ya. 3 Y aksen 1-nya berubah jadi min X double aksen. Nah, ini untung tidak ada eliminasi. Kenapa? Karena di sini ada 0, 0 ya. Jadi aman kita. Min X aksennya jadi apa? Y aksen, double aksen. Kemudian plus 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini.
Kok udah jam 1 aja ya? Baru dapat 5 soal. Ya sudah, kita tinggal cari jawaban kita nih. 3x positif. Berarti ini dikali min 1 ya. Berarti 3x plus ini ya, yang E ya. Bener nggak? Yang E apa yang A? Yang E apa yang A, yo? Mana Tanisa? Yang A apa yang E? Bu. Yang E ya. Ini kan pindah ruas min. Kemudian dikali min 1 semua. Ini plus, ini jadi plus. Ya. Oke. Ingat lagi ya, mencari bayangan garis ya. Oke, kita cari yang eliminasi deh, yang pakai matriks ya. Ini saya hapus ya. Sudah dicatat. Oke, saya hapus. Kita cari coba yang pakai eliminasi. Ini dilatasi tadi udah belum ya? Dilatasi. Ya udah kita ingat deh dilatasi, biar ingat lagi ya. Kalau dilatasi nomor 6 ya, nomor 6. Kalau dilatas ini cuman berapa? Pencerminan terhadap sumbu X kemudian dilanjutkan dilatasi. Oke. Yang sumbu X dulu ya. Ini yang pertama dulu. Cerminkan terhadap sumbu X. Yang berubah siapa? Y-nya ya. Berarti jadi min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat, kemudian min 2X aksen, plus 2. Nah, kemudian kita dilanjutkan dilatasi. Nah, kalau dilatasi, itu kita lihat, oh pusatnya di 0,0, berarti aman. Di sini X aksen, Y aksen doang ya. Y aksen doang. Kemudian sama dengan faktor skalanya, 3. Kemudian di sini adalah, oh sebentar, ini kan udah 2 kali ya, ini double aksen ya. Double aksen, kemudian ini aksennya 1. Y aksen 1. Nah, kemudian kita mencari X aksennya 1 sama Y aksennya 1, berarti 3-nya pindah ruas ke sana ya. Jadi kita dapat X aksen 1 sama Y aksen 1 yang harus dicari. Ingat, jangan langsung disubstitusi double aksennya. Ini menjadi sepertiga. Nah, di sini X double aksen. Nah, kita mengubah yang aksen 1 berubah menjadi aksen double. Nah, begitu. Berarti X aksen berubah menjadi sepertiga X double aksen ya. Masuk ke sana nih sekarang. Y aksen 1 berubah menjadi sepertiga Y double aksen. Masuk ke sana nih. Min sepertiga Y double aksen. Y double aksen. Sama dengan, yang ini diberi kurung ya, sepertiga X double aksen. Double aksen kuadrat. Nah, min 2 kali sepertiga X double aksen plus 2. Nah, gitu. Kemudian ini dikali 9 aja ya. Karena kan ini ada sepertiga pangkat 2 nih. Kali 9. Nah, kali 9 berarti ini jadi 3 ya. Kali min 9 aja deh. Biar langsung. Jadi di sini 3Y double aksen ya. 3Y double aksen sama dengan, ini 1/9-nya hilang. Jadi X aksen double aksen kuadrat ya. Ya udahlah aksennya nanti. Ini min dikali min jadi plus. Plus 3 dikali sepertiga dikali 9, 3. Ini jadi 6. 6X double aksen. 2 kali min 9, min 18. Oke, dapat kita. Nah, yang mana jawabannya? Plus. Ini 3. Plus min, kok 9? 6. 3. Sebentar. Oh, ini min ya. Ini min ya, Karel ya? Iya, Bu.
Oke, karena ini min. Betul. Jadi jawabannya A ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, nanti kalau kalian ketemu soal kayak nomor 7 nih, segitiga PQR-nya nggak disebutkan koordinatnya, tapi dia hasil perpotongan antara garis nih. Ya udah eliminasi ya. Eliminasi garis-garisnya, nanti perpotongannya itu menjadi titik sudutnya PQR. Kemudian didilatasi. Nah, kalau pusatnya ini perhatikan, ada pusatnya ini berarti X aksen dikurangi A, Y aksen min B gitu ya. Ingat persamaannya berbeda sama yang pusatnya di norma 0. Oke. Kita cari bentuk soal yang berbeda lagi. Oh, luas ya? Belum ya? Sebentar. Luas. Ini dia nih, ini. Nomor, ini saya hapus ya. Nomor 11 dan 12 nih, luas. Supaya ingat lagi nih. Translasi T, A, B memetakan titik ini ke sini, bayangan segitiga ini. Oleh translasi mempunyai luas. Nah, ya udah, nggak butuh ya translasinya ya. Yang kita butuhkan adalah luas segitiga aslinya aja. Setengah, karena translasi geser itu tidak mempengaruhi luas ya. Titik A, 1, 2. Titik B, 4, 3. Titik C, 2, 6. Nah, kemudian titik A, 1, 2 ya. Nah, kita hitung nih. Setengah kali di harga mutlak ya. 1 kali 3, 3. Ditambah 4 kali 6, 24. Ditambah 2 kali 2, 4. Dikurang 2 kali 4, 8. Dikurang 3 kali 2, 6. Dikurang 6 kali 1, 6. Ya udah, tinggal dihitung tuh. 20 dikurangi 12. 23 kurangi 12 berapa? Berapa nih? Ini aja, ini coret, min 3 ya. Min 3. Ini coret, min 4. Berarti ini 10, 13. Ini 24 kurangi 13. 11 ya? 11 nih. Nah, berarti 11, ini deh. Nah, gitu ya caranya. Nah, coba kalau yang ini nih. Diketahui segitiga ABC, didilatasi, pusatnya 0,0, dilanjutkan rotasi. Nih, searah jarum jam. Nanti kalau ditanya bayangannya ya, searah jarum jam ini berarti min 90 derajat ya. Oke? Jadi perhatikan kata-katanya. Luas bayangannya. Nah, yang ditanya luas, ya udah kita luas aslinya aja nih. Luas aslinya adalah setengah kayak tadi nih. Kemudian dikali 3 kuadrat nanti ya. Karena dilatasi yang mempengaruhi adalah faktor skalanya doang. 2, 3, 4, 5. Min 1, 4. Nah, kemudian di sini 2, 3. Nah, ya udah sama dengan setengah dikali 10. Kemudian plus 16 min 3 ya. Min 3 plus 12. Kemudian min 5. Plus 5, ding. Ini min. Sorry. Sebentar. Ini salah kok, dihapus semua, ya udahlah. Min 12. Kemudian ini plus 5. Kemudian min 8 ya. Min 8. Ya udah, tinggal dihitung. Nanti ini dikali sama 3 kuadrat ya. Dikali 3 kuadrat. Gitu. Coba dihitung. Berapa nih?
Ini jadinya 4 ya. 4 sama 3, 1. Nah, 10, 15, 16. 16 dikurangi 8, 8, 4. Nah, kemudian berarti 4 dikali 3 kuadrat. Nah, ini luas bayangannya. Luas bayangan. Nah, berarti 9 dikali 4 nih. Gitu ya? Bisa? Ingat lagi ya. Oke, silakan nanti soal-soal latihannya kalau misalnya kalian mau soal latihan ini nggak tahu saya pernah memberikan soal ini atau belum, karena saya kan soalnya banyak. Nanti kalau misalnya kalian mau soal ini buat latihan, saya tempel di GCR juga. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Kalau enggak, saya tutup. Bisa lagi ya, ingat lagi ya. Oke, nanti berarti buat persiapan hari Jumat, silakan di-review lagi, dimatengin lagi transformasi, kemudian diingat lagi turunan sama integral ya. Sama yang babnya Busri, limit aljabar. Oke, ini saya tutup ya. Oke, yang tugas eksamen